Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, apakah suara saya sudah bisa terdengar? Sudah. Bisa. Oke. Yang terhormat Ketua Umum Komisariat Revivalis, kemudian yang terhormat dari Komisariat dari Korkom Imawan Ahmad Panji, kemudian yang terhormat pimpinan Komisariat Revivalis dan teman-teman yang sudah hadir di Zoom pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta kesehatan agar kita bisa berkumpul dan melaksanakan pramuskom pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan beliaulah kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Langsung saja susunan acara pada pagi hari ini, yakni yang pertama pembukaan, kemudian Gema Wahyu Ilahi, kemudian sambutan-sambutan, kemudian acara inti dan penutupan. Acara yang pertama yakni pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni Gema Wahyu Ilahi atau Tilawatil Quran yang akan disampaikan oleh Imawan Helmi Zulfan. Kepada Imawan Helmi Zulfan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون الحمد لله رب العالمين. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Selanjutnya, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Imawati Farhatusania. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Ketua Umum IMM Komisariat Revivalis. Yang saya hormati Imawan Ahmad Panji Bayaki, selaku pemateri pada Pramuskom hari ini, dan segenap jajaran pimpinan serta kader IMM Komisariat Revivalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat menghadiri acara Pramuskom pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Ketiga kalinya saya di sini sebagai Ketua Bidang Organisasi dan mewakili Ketua Umum Komisariat Revivalis yang bertanggung jawab atas acara ini, maka saya berharap
acara Pramuskom kali ini dapat berjalan dengan lancar dan semoga dengan diadakannya acara ini bisa membantu acara Muskom kita ke depannya berjalan sesuai yang diinginkan. Serta semoga pimpinan dan kader IMMkom secara terlepas dapat menangkap ilmu pengetahuan tentang mekanisme Muskom yang akan disampaikan oleh pemateri kita setelah ini. Sekian sambutan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Imawati Farhatusania. Oke, selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Imawan Ahmad Panji. Sebelumnya, mari kita sapa dulu pemateri kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Imawan Panji. Apakah sudah ada di monitor sekarang? Selamat pagi. Ini insya Allah sudah siap. Oke, kalau gitu langsung saja akan kita laksanakan materi Pramuskom dari Imawan Panji. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sekader gitu. Sehingga semua individu dengan perspektifnya masing-masing dari berbagai jurusan dan berbagai angkatan berhak dan perlu untuk memberikan sudut pandangnya masing-masing gitu ketika di Muskom nanti. Mungkin dari kader farmasi punya keresahan, misal tidak ada ketika offline besok ya mungkin tidak ada kegiatan yang dilakukan di kampus 3 atau kampus 2, melainkan cuma di kampus 1 melulu gitu ya. Atau mungkin jurusan lainnya ya di biologi mungkin untuk kajian-kajian mengenai materi biologi atau sebagainya kurang diperhatikan, dan di dalam kegiatan-kegiatan proker, rivalis misal gitu ya. Jadi nanti kalian semua baik kader baru maupun kader lama berhak dan perlu untuk memberikan perspektif masing-masing dalam Muskom nanti, sehingga harus ikut gitu ya. Bukan hanya sebagai penyimak aja, melainkan sebagai orang yang nantinya dapat memberikan bermacam tanggapan dan usulan selama persidangan. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada saya lanjut. Nah, ini kenapa harus melalui musyawarah? Nah, ini dalam Anggaran Rumah Tangga bab 5 pasal 27 IMM dituliskan bahwa keputusan permusyawaratan diusahakan diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Jadi musyawarah ini harus diaplikasikan dalam setiap elemen perundingan yang terjadi dalam ikatan ya, karena musyawarah ini merupakan bentuk metode untuk mencapai mufakat yang dianggap lebih mengedepankan nilai-nilai daripada mungkin jumlah suara dominan. Terus kenapa juga harus melalui persidangan? Sini tuliskan persidangan merupakan salah satu media musyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan prosedur atau mekanisme tertentu agar tercipta suatu forum yang tertib dan teratur. Nah, jadi untuk melakukan musyawarah ini kita juga perlu media yang mana melalui persidangan yang berisi tata cara dan prosedur-prosedur agar nanti proses musyawarahnya dapat berjalan tertib dan teratur. Walaupun mungkin tidak menjamin ya. Kalau di tingkat komisariat sih insya Allah tertib. Karena bahkan di
tingkat-tingkat lebih atas, skala yang lebih atas, mungkin musyawarah cabang atau yang lebih tinggi lagi, sangat mungkin sekali untuk terjadi kericuhan ya. Ya karena mungkin memang variasi dan kepentingan yang dibawa itu beda-beda gitu, karena berasal dari berbagai syariat mungkin yang universitasnya beda-beda, sehingga kepentingannya juga beda-beda. Ya walaupun begitu ya melalui persidangan ini pendekatan untuk mencapai musyawarah secara tertib yang paling bagus gitu. Nah ini partisipan sidang. Nah jadi di persidangan secara garis besar terbagi menjadi presidium dan peserta ya nanti ketika di dalam forum. Nah presidium sendiri itu apa? Nah, presidium sidang ini merupakan orang yang dipilih untuk berkuasa, memimpin dan menjalankan tata tertib sesuai dengan aturan dan tata tertib yang disepakati bersama. Jadi nanti dilakukan pemilihan presidium di dalam forum. Jadi 3 nama teratas yang dipilih nanti akan maju menjadi presidium. Dan presidium sendiri ini dibagi menjadi 3 ya. Ini pointer saya kelihatan tak? Kursor saya kelihatan tak? Enggak, Mas. Nggak kelihatan kelihatan. Ya bentar-bentar. Tetap belum kelihatan ya? Belum, Mas. Belum. Kelihatan. Bentar ya. Apa tetap belum? Ya, Belum, Mas. belum. Mungkin share screen-nya, Mas, itu all screen aja, bukan PPT-nya. Aku pakai ini aja wis, highlight. Nah ini presidium 1 dulu. Nah presidium 1 ini tugasnya memimpin sidang dan ya benar-benar maksudnya memimpin sidang dalam artian yang memegang palu di depan gitu dan memberikan keputusan berdasarkan forum gitu. Dan presidium 1 ini nanti memiliki hak prerogatif ya, hak kewenangan sebagai orang yang memimpin di depan gitu ya. Terus ini ada presidium 2. Mungkin banyak yang mengira ya sejauh ini presidium 2 itu nggak terlalu berfungsi gitu di depan, padahal sebenarnya penting sekali presidium 2 itu di depan karena tugasnya yaitu membantu dan mengarahkan presidium 1. Jadi misalkan ada interupsi yang banyak gitu, nanti presidium 2 yang memberikan arahan kepada presidium 1 mungkin ketika bingung. Jadi setelah order ini selanjutnya yang diberikan ada order teman yang lainnya gitu, biar gak bingung gitu. Terus ada presidium 3 ini sebagai notulis atau juga operator yang mencatat interupsi dan perubahan tata tertib ataupun draft-draft yang nantinya dibahas dalam persidangan gitu. Nah, terus selain presidium, peserta juga dibagi menjadi 2. Adapun peserta tetap ini berasal dari kader ini ya, pimpinan dan kader yang masih aktif ya. Ya, kalian semua ini. Terus ada juga peserta peninjau. Ini biasanya dari undangan, entah nanti yang datang senior revivalis atau undangan dari Korkom atau cabang gitu. Lalu bedanya peserta tetap dan peserta peninjau ini, peserta tetap ini memiliki hak suara, hak bicara, serta hak memilih dan dipilih. Sedangkan peserta peninjau hanya punya hak bicara.
Nanti kalau misal masih ada yang bingung bisa ditanyakan di akhir ya. Nah, untuk jenis persidangan dalam muskom ini ada namanya sidang pleno, sidang komisi, dan sidang formatur. Pertama sidang pleno terlebih dahulu. Nah, sidang pleno ini diikuti oleh seluruh peserta sidang, ya. Seluruh peserta untuk menetapkan draft yang dibahas. Terus ada juga sidang komisi. Sidang komisi ini diikuti oleh anggota komisi saja dan sengaja diikuti oleh anggota komisi untuk memudahkan perumusan dan sifatnya non permanen. Jadi katakanlah sidang pleno ini berisi semua elemen peserta gitu ya, dari pimpinan dan kader lama, kader baru, semuanya gitu ya, Rek. Nah, nanti ketika akan melaksanakan sidang komisi, peserta yang ada di sidang pleno ini dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok itu yang dinamakan komisi dan dibagi menjadi kelompok-kelompok dimaksudkan agar memudahkan pembahasan dan agar lebih detail juga. Dan ketika dibahas dalam sidang komisi nanti sifatnya masih belum permanen karena masih harus dibawa ke sidang pleno yang diikuti semua anggota komisi nanti dan disepakati dan baru disepakati bersama di sidang pleno. Lalu ada juga yang namanya sidang formatur. Adapun sidang formatur ini diikuti oleh beberapa peserta tertentu dan biasanya bersifat tertutup. Jadi sidang formatur ini nanti anggota-anggota yang masuk ke sidang formatur ini dipilih berdasarkan voting mungkin ya. Jadi beberapa suara teratas, mungkin 10 suara teratas. Biasanya sidang formatur ini jumlah anggotanya harus ganjil ya. Jadi misalnya 11 peserta dengan suara teratas akan masuk ke dalam sidang formatur dan membahas misalnya pembentukan struktural komisariat dengan kepemimpinan periode yang baru. Anggotanya siapa-siapa aja ya, dan baru nanti disepakati bersama. Next. Nah, dalam persidangan sendiri ada bermacam-macam istilah. Dari yang paling kiri ini ada yang namanya skorsing. Skorsing ini penundaan persidangan sementara waktu dengan tidak meninggalkan ruang sidang. Lalu ada juga pending. Pending juga sama, penundaan persidangan sementara waktu dengan tujuan tertentu seperti isoma. Bedanya kalau pending ini meninggalkan tempat gitu ya. Iya, kalau pending ini meninggalkan tempat, sedangkan skorsing ini tidak meninggalkan tempat. Terus ada juga yang namanya deadlock, yang merupakan suasana musyawarah yang macet gitu ya, akibat masing-masing pihak berpegang kukuh pada argumentasinya masing-masing dan dan masih belum menemukan titik temu. Lalu ada, nah ini yang ada di pojok kanan atas, ada namanya PK atau peninjauan kembali, yang merupakan mekanisme untuk mengulang kembali pembahasan atau putusan yang telah ditetapkan. Jadi nanti ketika di draft atau
naskah yang sedang dibahas itu sudah disepakati dan belum sudah dibahas dan belum sampai final gitu ya, udah nyampe di akhir bab, nanti bisa ditawarkan yang namanya peninjauan kembali untuk mengkoreksi kembali apakah masih ada poin-poin yang terlewat dan ada yang perlu diubah itu. Terus ada yang namanya lobbying. Nah, lobbying ini suatu bentuk kompromi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan. Jadi ketika ada dua order atau dua usulan yang keduanya masing-masing tidak menemukan titik kesepakatan, nanti pada akhirnya dilakukan lobbying, yaitu kedua peserta yang mengusulkan tadi diberikan waktu untuk mengobrol secara tertutup, melakukan lobby, melakukan dialog, dan nanti hasil lobbyingnya disampaikan kembali ke forum. Apakah dan kadang mungkin setelah lobbying ini belum menemukan mufakat, bisa dilakukan yang namanya voting gitu. Terus bawahnya ada quorum. Quorum sendiri merupakan syarat jumlah peserta untuk memulai sidang agar keputusan yang ada dalam forum nanti bisa dianggap sah. Jadi katakanlah total seluruh kader dari angkatan 18 sampai angkatan 21 ini ada 100 gitu ya. Jadi paling minimal yang harus ada hadir di dalam forum itu jumlahnya 50, yaitu setengahnya dari 100 tadi ditambah 1, jadi 51 gitu. Terus ada juga yang namanya interupsi. Mungkin sudah gak asing sih untuk istilah ini. Nah, interupsi sendiri menyelah atau meminta waktu pada pimpinan sidang untuk berbicara. Nah, ini tadi ya istilah-istilahnya, mungkin kalau kalian belum praktek secara langsung bingung ya. Dan juga belum tentu hafal ketika saya paparkan di sini. Tapi nanti untuk PPT-nya bisa saya share ke kalian ya, biar bisa dibaca sendiri, dan ketika muskom nanti bisa dibaca-baca lagi biar nggak bingung. Nah, ini ada yang namanya interupsi ya. Interupsi sendiri tadi seperti yang saya jelaskan, yaitu angkat tangan gitu ya untuk izin kepada presidium untuk berbicara dan dengan maksud tertentu karena ada yang perlu disampaikan gitu. Nah, adapun macam-macam interupsi yang ada di dalam forum itu macam-macam, ada order. Tapi mungkin kalau di sini ada yang ikut intra, istilah-istilah interupsi yang saya jelaskan di sini mungkin agak berbeda gitu ya. Karena beda organisasi, ya tentunya juga ada beberapa perbedaan. Nah, di sini ada yang namanya interupsi order, yang mana berarti yang mana digunakan untuk mengemukakan pendapat yang bersifat umum mengenai suatu hal untuk mengubah kondisi tertentu. Nah, intinya ini terlalu panjang sih penjelasannya. Intinya nanti kalian memberikan usulan atas perubahan
yang ada di naskah, yang ada di draft gitu ya. Misalkan ada kesalahan yang perlu kalian ubah di poin yang ada di draft, kalian nanti order untuk mengubah poin tersebut menjadi poin yang kalian rasa lebih benar. Terus ada juga yang namanya justifikasi. Justifikasi sendiri berarti membenarkan atau memberikan persetujuan pada sebuah order gitu. Jadi ketika kalian sepakat atas order teman Anda dalam forum, nanti kalian bisa menambahkan pendapat kalian untuk mendukung orderan teman kalian itu tadi. Terus bawahnya ada yang namanya interupsi privilege. Nah, privilege ini digunakan untuk meminta izin sementara untuk meninggalkan tempat karena suatu ujur. Misalkan ingin ke toilet, ya kalian bisa interupsi privilege gitu, izin kepada presidium. Terus ada interupsi informasi, ya intinya untuk menyampaikan informasi, baik mungkin ada kesalahan typing di dalam draft atau informasi-informasi yang sifatnya teknis, misalkan apa ya, konsumsinya belum datang dan sebagainya gitu, bisa juga. Terus klarifikasi, ya untuk mengklarifikasi itu ya udah paham lah ya intinya. Terus question, untuk bertanya, baik bertanya mengenai substansi dalam draft atau bertanya tentang hal teknis gitu. Terus answer, ini untuk menjawab. Nah, jadi untuk interupsi ini sebenarnya juga ada etika dan tata caranya gitu. Jadi ketika kalian ingin melakukan interupsi, kalian angkat tangan terlebih dahulu dan izin kepada presidium gitu. Jadi bisa bilang, Pak Presidium, izin interupsi gitu. Jadi jangan langsung bilang informasi misalnya, bilang interupsi dulu. Dan ketika presidium mengizinkan untuk kalian berbicara, baru disampaikan interupsi informasi. Jadi untuk konsumsinya belum datang, dikhawatirkan peserta nanti bisa ngantuk gitu. Lalu, nah ini selaku presidium ini nanti kalian juga harus paham yang namanya jumlah ketukan palu. Sebelum itu saya di sini ingin memberikan sedikit analogi ya. Jadi saya kasih gambar Thor ini bukan cuman sekedar aksesoris saja. Jadi mungkin dari kalian ada yang nggak tahu film Thor ya. Jadi di film Thor ini ada yang namanya palu Mjolnir gitu. Jadi palu ini palu sakral dan berisi mantra yang bunyinya whoever holds hammer if worthy shall possess the power of Thor gitu. Jadi siapapun yang memegang palu ini, jika dia layak, dia akan memiliki kekuatan Thor. Jadi palu sidang itu ya juga memiliki kesamaan dengan palu Mjolnir ini, di mana palu sidang juga memiliki kekuatan dan sifatnya juga sakral gitu ya.
walaupun kekuatannya beda, bukan kekuatan magis-magis yang ada di film-film gitu ya. Yang mana palu sidang ini merupakan palu yang menjadikan alat penentu keputusan. Namun sebagaimana alat gitu ya, semuanya dipengaruhi oleh pemakainya. Jadi siapapun bisa mendapatkan kesempatan untuk memegang palu presidium, namun tidak semuanya mampu memaksimalkan kekuatannya ya. Jadi setidaknya untuk menjadi presidium nanti kalian harus paham ketukan-ketukan dan dapat bersifat bijak di depan gitu, dan adil. Tapi bukan berarti kita tidak pernah berhak untuk menjadi pemegang palu sidang ya, karena kita semua di sini juga masih belajar. Jadi sebisa mungkin kalian sendiri setidaknya mau belajar mengenai jumlah ketukan palu, belajar mengenai mekanisme persidangan dan lain-lain gitu. Ya cukup itu saja ya intermezzonya. Langsung saja ke materi jumlah ketukan palu ini. Jadi jumlah ketukan yang ada dalam forum itu memiliki makna masing-masing gitu. Jadi ketika presidium satu melakukan satu ketukan ini digunakan untuk mengesahkan keputusan sementara yang ada di draft itu tadi. Ketika disepakati maka dilakukan pengesahan dengan jumlah ketukan palu satu kali. Terus jumlah ketukan satu kali ini juga digunakan ketika menyerahkan palu sidang, barangkali ketika nanti dilakukan pergantian presidium. Jadi presidium ini juga bisa diganti ketika mungkin udah capek dan di depan udah gak fokus gitu, nanti bisa diusulkan untuk mengganti presidium. Atau presidium 2 juga bisa digantikan menjadi presidium 1 itu juga bisa. Terus untuk yang 2 ketukan ini digunakan untuk menunda dan mencabut penundaan sidang. Jadi ketika mau pending gitu, nanti untuk menyepakati pending dilakukan 2 ketukan palu. Terus untuk 3 ketukan palu ini digunakan ketika membuka dan menutup sidang. Jadi pertama ketika membuka sidang dan ketika di akhir sidang ketika menutup sidang dan ketika pengesahan keputusan final yang ada di draft digunakan 3 ketukan palu. Dan terakhir ada ini banyak ketukan. Jadi ketika kondisi forum tidak kondusif, banyak yang ngantuk mungkin atau banyak yang ngobrol dan main HP sendiri-sendiri sehingga tidak fokus dalam forum, maka presidium bisa melakukan banyak ketukan untuk memperingatkan. Dan untuk apa ya, sebagai presidium nanti ketika kalian memberikan ketukan, sebenarnya ada rumusan simpelnya ya. Jadi ketika misalnya ini satu ketukan mengesahkan keputusan sementara, jadi nanti dikasih landasan serta keputusannya gitu. Misalnya berdasarkan keputusan forum, maka poin dalam bab 1.1 diganti menjadi seperti ini. Mungkin ketika melakukan penundaan sidang,
Seperti tadi rumusannya dikasih landasan terus keputusannya. Jadi misalnya dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 15.00, maka sidang saya pending untuk melakukan isoma gitu. Jadi rumusannya gampangannya dasarnya lalu selanjutnya keputusan. Nah, begitulah. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Halo. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini terlebih dahulu. Ya, ya saya langsung ke slide selanjutnya aja. Nah, ini merupakan alur kegiatan yang ada di Muskom nanti secara garis besarnya seperti ini tahapan-tahapannya. Nanti di awal kita ada yang namanya perumusan tata tertib pemilihan presidium, dan ini nanti dipimpin oleh SC ya, selaku steering committee sebagai presidium sementara, karena di sini masih apa namanya merumuskan tata tertibnya untuk memilih, termasuk untuk tata tertib memilih presidium. Jadi sementara dipimpin oleh steering committee. Nah, ketika nanti tata tertib ini sudah disepakati bersama, lalu dilakukan yang namanya pemilihan presidium. Nah, pemilihan presidium ini nanti dipimpin oleh petugas pemilihan. Nah, petugas pemilihan ini juga harus netral, harus luber jurdil, dan biasanya diambil dari senior-senior yang sudah demisioner gitu ya, sebagai panitianya. Jadi nanti kalian semua melakukan voting, dan 3 suara yang mendapat jumlah suara paling banyak nanti menjadi presidium di depan. Lalu setelah itu yang ketiga dilakukan perumusan tata tertib persidangan. Nah, ini sudah dipimpin oleh SC, dan di sini dilakukan pembahasan mengenai draft tata tertib. Jadi nanti kesepakatannya forumnya kayak gimana, terus peraturannya gimana, dibahas di poin 3 ini. Nah, setelah selesai tata tertibnya disepakati, lalu dilakukan pelaporan lembar pertanggungjawaban atau LPJ-an. LPJ-an ini dipimpin oleh Ketua Pimpinan Komisariat, ya besok dipimpin oleh Mbak Rina. Jadi nanti di LPJ-an ini biasanya yang paling lama ya, karena setiap bidang di bidang pengurus komisariat membacakan laporan pertanggungjawabannya satu-satu untuk dikritisi bersama. Jadi ketika nanti ada laporan yang dianggap perlu dikritisi, ya monggo sekali nanti peserta dari kader-kader baru untuk mengkritisi itu, jangan sungkan-sungkan, karena untuk kebaikan IMM Rivalis ke depan juga. Terus selanjutnya yang kelima ada yang namanya sidang komisi.
Jadi ketika LPDian tadi sudah selesai, maka langsung dilanjutkan sidang komisi, di mana seperti yang saya jelaskan tadi, peserta yang ada di dalam forum tadi dibagi menjadi 3 kelompok, dan masing-masing kelompok atau masing-masing komisi tadi membahas mengenai fokusnya masing-masing. Biasanya kalau di Muskom ini dibagi menjadi 3 gitu ya. Ada apa ya? Ada rekomendasi, ada yang bahas program komisariat ke depan. Pokoknya nanti dibagi jadi 3 kelompok gitu ya. Terus setelah dilakukan sidang di masing-masing komisi, nanti hasil sidang komisinya dibawa ke ini urutan yang ke-6 ini di sidang pleno penetapan hasil komisi. Jadi nanti perwakilan dari masing-masing komisi tadi membacakan hasil komisinya agar bisa disepakati bersama di dalam sidang pleno, disepakati secara final. Lalu selanjutnya urutan yang ke-7 ada yang namanya pemilihan formatur, yang mana menggunakan sidang formatur seperti yang saya jelaskan tadi ya, yang hanya diisi oleh orang-orang terpilih secara voting di dalam forum tadi, yang jumlahnya ganjil. Nah, setelah pemilihan formatur ini, kemudian orang-orang yang terpilih tadi melakukan sidang formatur. Jadi nanti di dalam forum sidang formatur ini dipilih ketua formatur yang kemudian akan memimpin sidangnya. Nah, sidang formatur ini biasanya ya cukup membahas struktural komisariat, bidang ini siapa yang isi, bidang organisasi siapa yang isi, bidang kader siapa gitu. Setelah itu ya selesai gitu muskomnya. Selama tidak ada tambahan, misal melakukan pemekaran komisariat, misal fakultas FKIK melakukan pemekaran, ya nanti ada forum pleno lagi. Dan kalau nggak ada ya sudah selesai, sampai situ aja muskomnya. Terus ya itu tadi gambaran alur kegiatan muskom. Nanti kalau masih ada yang bingung silakan ditanyakan. Karena saya yakin juga karena materi mekanisme muskom dan teknik persidangan ketika disampaikan secara online dan tidak dilakukan praktek langsung, saya rasa nggak bisa langsung dipahami begitu saja. Jadi kalau boleh nanti saya juga ingin menunjuk para peserta di sini untuk setidaknya mencoba melakukan interupsi seperti yang saya jelaskan tadi di tengah-tengah. Tapi sebelum praktek itu ini ada sesi tanya jawab ya. Sebelum praktek, barangkali mau ada yang bertanya, mungkin bisa dipersilahkan ya, Mbak Adina. Demikian sih materi yang saya sampaikan mengenai mekanisme muskom dan teknik persidangan. Nggak banyak sebetulnya, tapi kalau tidak dilakukan praktek secara langsung juga bingung. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Imawan Panji yang telah menyampaikan materi teknik persidangan
dalam rangka Pramuskom pada pagi hari ini. Kemudian acara selanjutnya yakni tanya jawab. Nanti langsung tanya kemudian dijawab. Imawan Panji, seperti itu bagaimana Mas Panji? Bentar, Jun, ada yang nelpon. Bentar. Oh iya, Sorry. mungkin dari teman-teman kalau ada yang menanyakan silahkan bisa langsung on mic atau melalui chat Zoom. Monggo teman-teman yang belum paham mungkin atau ada yang masih belum paham mengenai materi tadi. Seperti apa aja itu Presidium 1, 2, 3, kemudian ada peserta tetap, peserta peninjau. Oke, ada satu penanya. Mungkin karena Imawan Panji masih ada urusan, kita tampung dulu ya pertanyaannya. Udah selesai. Sudah. Oke, ada satu penanya ini Mas. Dari Brian. Ya. Kalau Gimana? waktunya deadlock, itu solusinya bagaimana? Mungkin bisa langsung dijawab sambil menunggu teman-teman untuk bertanya. Oke, saya pindah ke slide instruksi yang tadi. Istilah-istilah yang tadi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Nopal. Jadi sebenarnya istilah deadlock ini jarang saya dengar di dalam muskomnya IMM Rewali ya. Istilahnya, tapi pernah terjadi sebenarnya ketika pemekaran dulu tahun 2019 ya, sempat terjadi deadlock. Jadi ketika kubu-kubu dalam forum tadi tidak menemukan kesepakatan setelah dilakukan berbagai upaya, jadi ketika deadlock sidang dipending terlebih dahulu agar bisa mungkin nanti di luar forum bisa ngobrol-ngobrol secara santai, ngopi-ngopi terlebih dahulu. Sebenarnya apa aja problemnya kok sampai nggak bisa menerima masing-masing pendapatnya gitu. Jadi ketika deadlock nanti dilakukan pending terlebih dahulu untuk mengobrol bersama dengan lebih rileks dan santai. Itu sih. Oke, dari Brian bagaimana untuk solusi atau jawaban dari Imawan Panji? Apa ada yang ditanyakan kembali? Cukup, Mbak. Oke, untuk teman-teman yang lain bagaimana nih? Apa ada yang masih dibingungkan atau udah paham semuanya nih? Apa itu quorum, kemudian syarat jumlah quorum itu berapa? Saat forum itu bagaimana? Berarti sudah paham semua nih. Oke, Imawan Zulfan. Mungkin bisa langsung on mic jika ada yang ditanyakan. Imawan Zulfan. Oke, izin tanya ya. Terima kasih sebelumnya Imawati Andin. Untuk mau tanya Mas, untuk langkah-langkah penyelesaian untuk mendapatkan opsi apa ya? Gini deh, misal ada 2 opsi gitu. Terus langkah-langkah penyelesaian buat pemilihan salah satu opsi itu apa aja Mas gitu. Misal ada opsi A dan opsi B gitu. Nah, dalam memilihnya kan misal nih opsi A sama opsi B ini sama-sama kuat gitu. Nah, untuk memilih pemilihan dalam salah satu opsi itu langkah-langkahnya apa aja Mas gitu. Itu aja sih, mungkin sudah jelas. Iya, jelas. Langsung saya jawab ini. Iya, silakan. Silakan Imawan. Terima kasih pertanyaannya, Julban. Menarik sekali. Jadi ketika ada 2 opsi yang sama-sama kuat gitu ya, ada 2 order yang sama-sama kuat. Lalu gimana cara menanggapinya? Jadi kalau biasanya di revalis, jadi nanti sebenarnya ada yang lain sih, tapi kalau di revalis biasanya kalau ada 2 order yang sama-sama kuat gitu ya, kemudian ditawarkan bagi peserta lain untuk memberikan justifikasi kepada salah satu order, dan jika justifikasi dari peserta forum lebih banyak kepada salah satu order,
Nah, itu dianggap order atau opsi yang lebih diprioritaskan. Tapi sebenarnya kemarin juga ada, nah ini saya sebenarnya kurang paham. Mungkin nanti saya cari tahu lagi. Jadi sistem yang saya jelaskan tadi, kan yang saya jelaskan tadi kata Mas Trian itu ketika dalam forum terakhir tahun lalu itu katanya kurang benar gitu. Karena sebenarnya presidium yang di depan itu memiliki hak prerogatif sehingga dapat menimbang ketika ada dua order yang kuat mana yang lebih dan harus diprioritaskan gitu. Mungkin itu saja yang saya jawab. Kalau masih bingung bisa ditanyakan gimana Pak? Oke, kalau justifikasinya sama-sama, misal sama-sama ada dua justifikasi gitu Mas, atau sama-sama kuat gitu. Biasanya dilakukan yang namanya lobbying itu tadi. Dan ketika lobbying tadi tidak menemukan titik temu juga, tidak menemukan kesepakatan juga, akhirnya ini paling akhir ya dilakukan yang namanya voting. Itu sih Pak. Lakukan yang namanya voting. Oke, udah jelas mungkin Mas. Makasih Mas. Iya. Terima kasih juga pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain, apa ada yang masih ingin ditanyakan? Mungkin dari teman-teman yang lain bisa on cam biar terasa bahwa ini tuh merupakan suatu kegiatan kita bersama, bukan hanya beberapa orang saja. Silakan mungkin bisa on cam teman-teman. Dan saya tanyakan kembali, apakah masih ada yang ditanyakan atau dibingungkan, atau mungkin ada masukan? Mungkin ada yang lebih paham lagi mengenai teknik persidangan atau memberi masukan, bagaimana? Dari teman-teman, silakan. Yuk, silakan, jangan malu-malu. Saya yakin sih, terutama yang belum pernah ikut muskom pasti bingung, atau mungkin bingung mau tanya apa juga sih. Monggo, jangan langsung. Bagaimana teman-teman? Karena nanti kita saat muskom bisa jadi salah satu dari kalian itu akan menjadi presidium ya. Jadi saya mohon kalau ada yang belum paham mungkin segera ditanyakan. Karena mumpung ada pemateri kita yang sangat luar biasa ini yang tahu mengenai teknik persidangan. Barangkali ada yang masih dibingungkan atau ada yang belum paham. Silakan untuk ditanyakan. Atau jika sudah tidak ada pertanyaan kembali, apa bisa dicukupkan? Bagaimana Imawati Farhatus Sania? Ya, bisa dicukupkan saja. Oke. Bentar. Tadi saya izin ini ya. Ya. Memberikan sedikit praktek setelah sesi tanya jawab ya. Boleh ya, Kak? Bagaimana? Boleh, Mas. Oke. Iya. Nah, ini di peserta ada siapa aja? Benar. Ada Ihya Ulumuddin. Boleh open mic-nya sebentar. Halo. Iya, Mas. Nah, jadi nanti setiap peserta, nggak setiap sih, beberapa peserta saya tunjuk buat mencontohkan cara interupsi yang sudah saya jelaskan tadi. Tadi diingat ya, ketika interupsi angkat tangan terlebih dahulu, izin kepada presidium, kemudian menyampaikan interupsinya gitu.
Jadi ini siapa namanya? Ihya ya panggilannya. Asmi, Mas. Oh, Hajmi. Oh, ini Hajmi. Ya, ya, ya. Coba contohkan melakukan interupsi privilege. Bisa nggak kira-kira? Interupsi. Ya, silakan. Gitu, Ya, Mas? saya anggap presidiumnya ya. Silakan. Oh, iya. Interupsi izin ke belakang sebentar. Oke. Gitu, Mas. Untuk apa ini ke belakang? Halo? Untuk apa ke belakang? Apa, Mas? Ini izin ke toilet kan ya? Iya, Kalau Mas. izin ke toilet, nanti presidium gini. Baik, saya izinin dengan estimasi waktu 2 kali 3 menit gitu. Jadi nanti presidium memberikan waktu kepada peserta yang izin tadi dengan rumusan mungkin waktu yang diberikan cuma 6 menit gitu. Tapi nanti bilangnya 2 kali 3 menit. Jadi saya izinkan Hajmi untuk ke toilet dengan estimasi waktu selama 2 kali 3 menit. Oke, terima kasih. Saya rasa udah paham ya Hajmi ya gimana caranya izin tadi. Yang lain mungkin siapa ya? Ajhar, halo Ajhar. Coba melakukan interupsi informasi. Terserah nanti Iya. tentang apa. Misalnya kayak interupsi informasi tentang apa Halo, belum Mas. jelas. Maaf, Mas. Misalnya banyak peserta yang tidur di bangku belakang gitu. Oke. Coba ngasih informasi ke presidium gimana? Interupsi presidium. Iya, silakan. Informasi di belakang banyak yang tidur. Banyak peserta yang tidur. Nah, ya kayak gitu, Ren. Oke. Saya rasa sudah paham ya teman-teman semua ini cara gimana interupsi. Jadi nanti ketika Muskom digunakan sebaik mungkin ya ini materinya. Ketika mau interupsi jangan sungkan-sungkan. Bukan berarti cuman kader lama dan pimpinan yang memiliki kepentingan buat melakukan interupsi, tapi kalian juga. Tapi bukan cuman melulu privilege atau informasi, juga bisa melakukan order atau justifikasi atau question. Ya, cukup itu saja sih, saya rasa sudah paham. Terima kasih Imawati Andina, Imawati Isna, bisa dicukupkan. Oke, terima kasih Imawan Panji atas materi dan pelatihan mengenai teknik persidangan untuk bekal Muskom nanti bulan September insya Allah. Selanjutnya, apa ada tambahan dari Imawati Isna atau bagaimana? Sudah mungkin. Baik, kalau gitu acara selanjutnya yakni penutupan. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum saya tutup, ada titipan dari bidang kader Komisariat Rivalis bahwa nanti insya Allah setelah Jumatan itu kita dari bidang kader akan mengirimkan pamflet untuk penjaringan IMM tahun angkatan 2022. Jadi nanti mohon bantuannya bagi teman-teman untuk menyebarkan pamflet tersebut ya. Serentak mungkin nanti akan kita instruksikan di grup masing-masing angkatan. Oke, sekian dari Imawan Panji. Apakah ada masukan kembali atau bagaimana?
nggak ada sih. Ya, moga lancar-lancar lah muskomnya. Oke, terima kasih. Bilai fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya di pagi hari ini. Bisa meninggalkan ruangan Zoom sekarang. Mungkin bisa sesi foto terlebih dahulu. Udah keluar. Dokumentasi. Iya, dokumentasi. Iya. Udah keluar.